Bulan Rajab adalah satu di antara 4 bulan yang dikatakan bulan haram. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membuat dalam satu tahun itu 12 bulan. Tidak apa-apa. Di dalam 12 bulan itu jemaah ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini bulan-bulan yang mulia. Apa sih lain yang mulia? Mulia. Cuma ada nilai-nilai yang kita sebagai hamba harus paham. Dan nilai bulan-bulan itu berbeda. Mana dia yang 4 bulan ini? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini berturut mutawaliyah, berturut-turut ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, satu yang pisah inilah Rajab. Ada apa dengan Rajab? Nah, inilah Rajab ini bulan haram. Berbahasa gubuk tadi bulan haram ini bulan dikabul dengan surah. Tak surah. Bulan lain mungkin lagu pertama bulan ini saja. Bulan saja tersuar pada tak bulan ini saja. Kalau bulan dia, apa maknanya? Ada nilai-nilai tertentu pada jemaah sekalian. Jangan bulan-bulan ini dulu di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak boleh berperang, tak boleh. Harus berdamai, tunda ini. Harus tunda ini. Kenapa? Akan datang bulan. Nah, termasuk satu di antara 4 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Dalam satu hadis Rasul mengatakan, Inna Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahr ummati. Ya, sebabnya kita boleh puasa untuk bulan Ramadan. Namun bulan Sya'bannya Nabi paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban selain Ramadan. Semua bulan Nabi yang paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban selain bulan Ramadan. Kalau Ramadan kan itu. Ya. Lagu kita aja. Bulan Sya'ban, bulan nisfu Sya'ban, ini puasa. Bagusan kemana? Kemana? Ya. Ya, lebih baik kita makan saja sudah. Nah, bapak ini dia baik saja. Udah makan saja. Kecuali, ada kecualinya. Lamun dengan biasa puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, tak apa-apa. Iya, tidak ada masalah puasa. Bahkan ada yang wajib puasa juga. Saya wajib puasa, ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada bulan puasanya. Nah, wajib yang siapin mau itu sama juga. Berikut puasa dari baru ini. Nah, kenapa ini? Dari baru. Udah datang memang waktu mengambil bulan. Itu kan bahaya. Karena kemarin yang ada ngaji masih ada ibu-ibu yang masih ada utang. Nah, dia tahu sih ada di kita ke masih atau di ini. Iya. Nah, bagi yang masih utangnya, tolong diselesaikan dia sebelum datang bulan Ramadan yang akan datang. Karena lamun datang Ramadan sehingga datang lagi, ampun nikmat selesai, ada denda lagi per hari satu umur karena lewat tahun. Keterlaluan, setahun baik disebut soluta untuk puasa kan, untuk kepek kita tidak kepek. Dan bukan ini hanya butuh tenaga, hanya butuh kesehatan pada masyarakat. Nah, kita kembali, kita ingin fokus sedikit pada bulan. Banyak hadis berjamaah sekalian yang berkaitan dengan bulan Rajab. Banyak sekali hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab. Ada hadis yang dianggap lemah, hadisnya kuat, ya, hadisnya kelas tinggi, itu semua sama hadis. Karena separuh batur, wah hadis tinggi lemah dengan jadi terjadi. Ingat, lemahnya hadis bukan tidak dari Nabi. Penyebab hadis itu lemah adalah orang yang membawanya, orang yang menceritakannya, jemaah sekalian. Ini yang membuat hadis lemah.
Ibaratnya orang ini, ada orang yang bilang berjorak, dia tertawa bilang kalau baju baru berjorak ada. Dia membawa cerita, dan cerita si jauh itu terjadi. Saya cerita dia, kemudian dia besar. Nah inilah dia. Dia terjadi juga di zaman Nabi. Itu orang-orang yang sering bermain. Nah ini yang membuat hadis itulah lemah. Bukan berarti tidak dari Nabi, gitu. Nah oleh karena itu para jemaah sekalian, untuk fadhailil amal, untuk meningkatkan nilai ibadah di Islam, seperti ada sabda di dalam hadis, di dalam makan, tidak ada hadis. Tapi hadis tentang Rajab ini, insya Allah hadisnya sahih. Nah yang pertama para jemaah sekalian, bulan Rajab ini adalah bulan untuk pembersihan jiwa. Karena Nabi pernah berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Santri wah. Apa santri? Apa santri? Salah kita doa itu. Jadi tidak rugi tamang dijajari ini oleh Mustafa. Hadis-hadis yang sifatnya mimpi apal doa ya pada dan diamalkan itu semua oleh mereka. Makanya sangat untung orang yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Untung Pulgus Sami memasukkan dijajari ini ke Nurul Mustafa. Dibina terus, dibimbing terus, diajar dia mau, ditemani juga kan? Ya Allah, luar biasa. Ya. Nah oleh karena itu kesyukuran yang harus kita tanjakan, kuatkan terus, tingkatkan terus jemaah sekalian. Sudah, belum bercerita di mana-mana nanti ada pondok pesantren yang selalu rajin mengaji, kita ikut ngaji juga, santri dan rajin juga. Mau pahala dia menara dua hari kita mau tamat sekolah ini, wah dua jalur pahala. Setiap anak sino cuma ngaji dia mau minta pahala. Tidak, kalau dia hadir di dua-dua yang murid tersebut dia murid terjadi. Dia yakin Nurul Mustafa sampai ya Allah. Karena sudah kelihatan jemaah sekalian. Hasilnya belum menamakan sudah kelihatan. Dan alhamdulillah mereka santri-santri kita rajin semua. Kalau tidak jadi tidak aman. Bayar pada jam 4 waktu jam 7 bahagia, ya jam 3 sudah bangun, kita masih tidur dan syukur anak-anak dari dan yang ini mau dia nyamak kalian untuk menimba ilmu pengetahuan. Nah kita kembali. Nabi berdoa, ya Allah berilah keberkahan bagi kami, keberkahan yang ada pada bulan Rajab, kemudian yang ada pada bulan Sya'ban, agar sampai nanti pada Ramadan. Ada apa sekarang? Para ulama menjelaskan kepada jemaah sekalian, pada bulan Rajab itu apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, amalan yang sangat afdal di bulan Rajab adalah istighfar. Kenapa? Karena bulan Rajab ini kata ulama untuk membersihkan jiwa. Bersihkan jiwa. Bersihkan jiwa kita. Jadi amalan pertama yang disebutkan adalah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berarti ya. Sudah dengan tahu, sudah dengan bau isinya, cuma beli yang lebih. Ada dengan beli lebih ingat enak. Di saat lagi insya Allah ingat ya. Kalau beli datang hari itu, wah perlu goreng jadi lupa selalu. Jadi lah cuma sekali lagi. Jadi amalan di bulan Rajab ini adalah istighfar yang pertama. Kenapa? Karena untuk membersihkan jiwa. Agar masuk nanti kita di bulan Ramadan, wah tenang habis. Terjadi sudah ini. Dan terbuat masih tanggal 2 kan? Sekarang tanggal 2 bulan Rajab. Tanggal 2. Jadi hitungan sederhana kita akan puasa 358 hari. Ya.
Nah sekarang bulan ini justru kita bersihkan jiwa dulu, bersihkan diri dulu. Makanya pembersihan jiwa itu lewat istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diri saya aku diri bersalah, dua-dua bertaubat, tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan yang pertama untuk membersihkan jiwa. Amalan yang kedua di bulan Rajab adalah puasa. Mungkin hari ini sudah ada yang puasa, atau dari kemarin dia puasa. Ya. Kalau dalam satu hadis, ini bermacam-macam hadisnya, bermacam-macam riwayat soalnya. Saya puasa sehari dalam bulan Rajab pada nilai nasi puasa sebulan. Saya puasa sejeluk di bulan Rajab pada pahala nasi puasa sebulan. Nah, coba kan hebat ini. Ada apa tadi? Ini pembersihan jiwa. Karena kita puasanya akan tertanam jiwa kita. Tertanam hati kita. Makanya ini puasa. Ya sejeluk doang puasa. Insya Allah dia akan bernilai puasa sebulan. Ada lagi hadis lebih tinggi lagi nilainya. Saya puasa 7 dulu. Ya. 3 hari dia puasa. Bahkan sebutkan di dalam hadis, hari Kamis katanya, hari Jumat, hari Sabtu. Disebut itu. Ada 2 riwayat di sana. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Itu disebut di sana langsung. Kalau dia puasa 3 hari pada bulan Rajab itu katanya, dia akan diberi nilai 700 tahun. Loh, tinggi tapi mesti bawa katanya ini tinggi lalu. Tapi 3 hari jemaah sekalian puasa di dalam bulan Rajab. Ya, tadi dia katakan ada lemah hadisnya, tapi dari ada berapa dengan lemah? Ya kan, tapi kita beribadah pada jemaah sekalian. Kita beribadah ini. Nah, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, mati. Ini baru awal daripada bulan Rajab semuanya. Nah, arah ini mudah mati. Lamun dengan ada puasa, kan itu. Lamun dengan ada puasa, keadaan oleh bulan ini. Jadi mau 2 ya. Cukup niat mengkada masuk nilai bulan Rajab. Ibarat dengan ada bulan Syawal padanya. Jadi, lalu tidak ada puasa, bulan ini bernilai sama yang nilai bulan Rajab. Perlu ada kepikiran di mana timing bahasa orang. Ya, nilai waktu itu penting ya Mas Karya. Nilai waktu penting. Itu. Jadi puasa kita pada bulan Rajab bernilai adalah ada yang sebulan puasa, ada yang ibadah 700 tahun, banyak adanya. Tapi yang penting ada satu hal yang hebat disebut dalam hadis. Saya wah puasa dalam bulan Rajab, nah, itu nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada satu sungai namanya Nahrul Rajab, sungai Rajab. Kita mandi jemaah itu benar. Tidak puasa boleh. Nanti kita mau mandi dengan mandi kita dekat doa. Masya Allah banyak sekali masalah nilai-nilai yang kita inginkan. Makanya Rajab itu bulan yang kita sedih lagi Indonesia. Kan kita tahu ini. Lalu di kota lagi seorang yang ingat adalah ada yang terus puasa umat. Insya Allah sehat, sehat, yakin kita jemaah sekalian, yakin kita akan sehat. Laksanakan sudah, kita kerjakan jemaah sekalian. Insya Allah kedua kepada masih sehat. Terjadi umur kita tahu, umur kita cuma sekali semalam jemaah sekalian. Kalau nggak pagi, ya kalau nggak hari ya malam. Selesai kita nggak tahu diri kita ini. Nah oleh karena itu kita siapkan diri kita pada sekalian
terutama di bulan yang mulia. Jadi ada sungai nanti di surga itu namanya sungai Raja. Akan masuk di sana orang-orang yang sudah berpuasa pada bulan Raja. Ini sudah kita lihat di masyarakat sudah banyak puasa. Ada yang puasa 3 hari, tanggal 1, 2, 3 nanti puasa lagi pada 13, 14, 15. Ada lagi puasanya akhir bulan. Silakan saja. Semua ada hadisnya. Besi bau isi kita. Tanyakan saja puasa. Rahasia di sini Allah semuanya itu. Jadi udah cerita betul. Yang sudah dulu tadi puasa. Tidak mungkin. Ini kesalahannya tidak baik. Ini amalan rahasia kita sendiri. Tapi agama menyatakan untuk semua orang. Nanti betul amal ibadah kita kita cari roti. Insya Allah akan memberi hidayah kepada kita. Ada lagi hadis tentang Rajab teman sekalian. Tambah lagi hadisnya gitu. Siapa-siapa yang puasa 7 hari di bulan Rajab, maka ada lagi semua 7 pintu neraka akan ditutup. Dan pintu neraka 7. Pintu neraka 7 akan ditutup semuanya. Apa maknanya? Insya Allah. Ini kita tahu. Dan bukan hanya sembahyang. Menjebuah sembahyang. Boleh bagus. Pokoknya sudah ada maksudnya akidahnya bagus, sholatnya sudah aman, pokoknya maksudnya nah itu puasanya sudah bagus, yang wajib-wajib yang Ramadan itu baru tambahan. Ini puasa Ramadan puasa Rajab doang apa itu berbeda soalnya. Iya, tidak soalnya begini. Pokok itu harus ada di mas kalian. Lamun pokok di darat di ketonanya. Iya, tidak bisa. Kalau bahasa Quran haba amman turokan. Amal ibadah itu ibarat debu yang nempel di batu. Lamun datang angin terbang di dalam lautan. Kenapa? Tempat nempelnya tidak ada. Nah ini ibarat orang-orang non-muslim. Non-muslim di mana tidak masjid. Iya, ada orang non-muslim. Saya sudah biaya mandi semuanya. Saya sudah biaya pondok pesantren semuanya. Tidak ada. Apa itu? Apa sebabnya? Pokoknya tidak. Akidahnya masalah. Ya harus jauhi masalah. Jauhi dia. Jangan berdekat dengan orang-orang yang seperti itu. Rugi berbeda kita di dunia. Dekatkanlah diri kita dengan orang-orang yang benar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi hadis teman sekalian kaitan dengan Rajab tadi. Barang siapa yang puasa 8 hari terbuka semua pintu surga. Pintu surga yang surga baru itu. Ya, lapang saya. Kepimpinan Anda sama, mulai ada puasa baru diloleh bulan Rajab dah bebas di dalam. Percobaan itu ini ada apa? Percobaan ini tidak baik. Nah ini namanya langkah-langkah kita dengan usaha kita anti kemauan keselamatan air. Mau keselamatan dunia jawab, insya Allah. Makanya ketika kita mengkaji jemaah sekalian bahasa ucapan arahan irsyad yang kita dengar dari Bapak Maulana saya dulu sampai saat ini yang kita pakai, mudah-mudahan masuk surga lebih hisab kan? Ada dengan bantah ya selalu. Oh, kita mau hisab saja. Keliru. Kalau ulama sudah menyampaikan tidak bisa dibantah. Karena berdasarkan dari hadis dan coba orang yang puasa Rajab pahalanya luar biasa. Orang yang puasa di bulan Ramadan pahalanya luar biasa. Orang yang puasa di bulan Syawal pahalanya luar biasa. Karena masih banyak yang lain. Jangan hanya puasa. Amalan yang keseharian luar biasa. Ketika kita habis sholat 5 waktu, ya kan? Itu kita baca istighfar, ya, bertaubat kepada Allah. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu
berzikir menjadi 100. Tradisi berzikir tidak seperti kita. Oh, saya tak 100 baru tidak ada masalah. Apa nilainya? Diampuni semua dosa, walaupun dosa seperti buih di laut dosa. Nah, inilah dasarnya Bapak Ustaz selalu mendoakan kita pada jemaah sekalian mati dalam husnul khotimah, masuk surga di ini. Inilah dia kita amalkan. Nah, makanya kita puasa pada bulan Ramadan. Nilai itu ada bulan Ramadan. Nilai bukan. Oh, si duit salah kan? Iya. Belum lagi baca hadis yang lain. Antara satu sholat dengan sholat yang lain menghapus dosa, ya kan? Antara Jumat dengan Jumat menghapus dosa, antara umrah dengan umrah menghapus dosa. Ya. Makanya kalau punya rezeki lebih sila berangkat wah, berangkat haji, berangkat umrah, ya. Dan nanti bisa di majelis ini kalau mau umrah bisa dapat di sini. Nanti berangkat sama beliau. Nah, seperti kalau siap. Ya, siapa mau umrah bulan Ramadan? Ya, Majelis Nurul Mustafa yang mau umrah bulan Ramadan, sila daftarkan diri. Nanti berangkat sama beliau. Sila. Nilainya luar biasa. Apa kata Nabi? Umratun fi Ramadan fa'dilu hajjatan. Dengan selalu umrah di bulan puasa pada nilainya jihad haji. Nah, ini diwakilkan. Termasuk bulan ini juga. Bulan Rajab. Kalau bahasa Umar bin Khattab yang didengar dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, sunat umrah di bulan Rajab. Sunat. Nabi banyak umrah di bulan Rajab. Ya. Nabi banyak umrah di bulan Rajab. Makanya Umar bin Khattab mengatakan sunat umrah di bulan Rajab. Makanya bulan ini banyak orang umrah. Banyak orang umrah. Itu. Dari Bandara Lombok saja mulai tanggal 14 satu penerbangan, satu kapal ke Saudi dulu setiap hari. Ya. Untuk apa jemaah sekalian? Mengejar nilai bulan Ramadan. Ini luar biasa. Kenapa? Karena di sana ada al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah yang lain menghapus semuanya. Dan kita demikian. Apa nilai uang? Apa nilai uang yang kita miliki? Kenapa? Karena satu rakaat sholat, satu waktu sholat di Masjid Nabawi bernilai 1000 di sini, iya kan? Satu sholat zuhur di Masjid Nabawi kita kerjakan sama dengan 1000 zuhur di sini. Itulah nilai. Berarti waktu kita harus nilai. Apalagi tinggal di Madinah 4 hari, berarti kan 4 zuhur, 4 asar, 4 maghrib, ya. Belum lagi pindahnya Mekah. Berapa nilainya? 100.000. Satu sholat di Masjidil Haram 100.000 di sini. Urusan tadi satu. Ini 100.000 nilainya. Nah, inilah yang terkejar pada jemaah. Inilah yang tahu itu sila jamaah Nurul Mustafa tidak perlu ada ingin, ada hajat, ada lebih rezeki untuk mau berumrah, meningkatkan nilai ibadah, sila berangkat. Yang jelas kalau memang bisa daripada jalur yang tak keluar, insya Allah menantu beliau nanti dari pengurus ini juga nanti bisa daftar di sini berangkat sama beliau. Masya Allah, lebih guru dan luar biasa. Kalau itu pada main kuatkan keyakinan, kuatkan keyakinan pada masyarakat, kuatkan etika kita, kuatkan akidah kita, amalkan ilmu yang kita miliki. Insya Allah keberkahan akan ada bagi kita dan anak keturunan ini. Bapak Ibu sekalian, kita kembali. Inilah nilai yang sangat luar biasa pada bulan Rajab itu. Karena bulan Rajab adalah bulan untuk pembersihan jiwa kita, hati kita,
diri kita. Makanya amalan di bulan Rajab yang paling afdal adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berbuat puasa. Jadi baru isi hati. Karena itu Tuhan menurut guru jangan agak sekat. Ya sekat, mungkin sekat karena pengajian terus puasa mereka balik. Lalu kemarin datang majelis no, ya wasi apa nih makanan kan? Masa di musola meriah kita jadilah guru. Nah ini masalahnya, bukan kita tidak ingin puasa, dengan balik puasa datang majelis, kalau rugi tergolong rumah enggak coba doang kita kunci ini. Nah inilah dia beda-beda jemaah sekalian. Makanya hal seperti ini mumpun kita punya kesempatan, ada waktu dan sebagainya, tidak ada halangan bagi kita. Ajarkan. Kita ingat yang sudah maaf ya. Waktu maaf biar kita puasa ya Allah. Kamu puasa kayak tidak rasanya. Waktu semua orang ya Allah. Ada pada limbah dia bumi beras itu dengan semua kita datang terpaksa puasa itu. Sudah terpaksa jadi. Lalu cuma terpaksa pahala pahala kondisi kita waktu mau